Oke, hello everybody, all my friend, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Anthony and Friend. Friendnya gue datangin 2 orang langsung nih. Nah teman-teman, mungkin kalian udah pernah lihat orang yang ada di samping kanan gue ini. Ini adalah Coach Yanto. Jadi video kita sempat viral tuh Coach. Mantap itu ya. Kita bahas soal gym ya, fitness. Murid langsungnya adera ini. Nah, di situ di video itu kita juga sempat tinggalin pesan bahwa Coach Yanto ini punya gelar RFB kemarin Coach ya? Ya. Register Financial Planner. Betul. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal finansial nih Coach. Oke. Siap ya Coach ya? Siap. Nah, di samping sebelah kiri gua juga nggak kalah keren nih orangnya nih. Ini panggilnya apa nih? Bro Kiel ya? Panggil bro aja. Oke, Bro Kiel. Jadi Bro Kiel ini adalah salah satu co-founder dari PO1 Network. Iya. Boleh cerita Bro Kiel, apa itu PO1 Network? Ya, ya sebelumnya ini PO Network ini adalah satu komunitas bisnis dan edukasi tentang finansial yang kita memang sediakan melalui offline dan di digital juga bisa gitu. Jadi kita ada yang mengajarkan bahwa anak-anak muda sekarang ini kan kebanyakan mereka sembarangan investasi ini itu ya kan, dan kebanyakan kan banyak terjadinya adalah kekecewaan karena basicnya sendiri banyak orang kurang paham tuh tentang bagaimana sih saya harus ngelola keuangan itu. Nah, melalui PA1 ini kita mengedukasi sampai ke sana mereka sehingga mereka bisa memahami bahwa kita mencari uang ini kita gunakan untuk apa. Oh gitu. Wah, dalam juga nih ya. Kalau pandangan dari Coach Yanto sendiri sebagai seorang register financial planner, PA1 Network itu seperti apa Coach? Ya, sebenarnya dengan kita bergabung di PA1 Network kita jadi punya komunitas yang membuat kita jadi lebih cerdas secara keuangan. Oke. Tapi Coach Yanto sendiri juga salah satu co-foundernya ya? Sama ya? Saya salah satu co-founder juga. Wah, seru nih kayaknya nih. Jadi kita dimentorin sama 2 orang yang bisa dibilang melek finansial. Oke. Pertanyaannya nih, buat siapa dulu nih ya? Mungkin Bro Kiel dulu lah. Oke. Ini kan kaum milenial sekarang ini kan bisa dibilang kaum yang lagi baru terjun ke lautan luas gitu, baru merasakan apa ya, gimana ngomongnya, pahit manisnya. Intinya tuh mereka tuh harus menghadapi finansial di luar sana gitu kan. Nah, Bro Kiel ada nggak tips dan trik buat teman-teman kaum milenial yang baru mau terjun ke dunia finansial? Oke. Yang pertama, para milenial ini dia harus tahu dulu nih pada saat dia mencari uang itu mau tujuannya untuk apa dulu. Tujuannya untuk apa? Iya, karena kalau kita sudah tahu tujuannya itu jelas, maka kita tahu nih kita mau alokasikan bagaimana. Misalkan si milenial ini dia pengen beli rumah, kan? Atau beli kendaraan, ataupun apapun lah impian mereka ini. Handphone baru gitu ya? Iya, handphone baru. Nah, dasarnya adalah mereka harus hitung nih. Pada saat mereka bekerja, berapa lama mereka bisa capai itu. Oh, berarti waktu nih ya? Harus bicara tentang waktunya juga. Nah, jadi harus dipikirkan. Jadi semua bisnis itu bisa mencapai setiap impian orang. Semua bisnis? Semua bisnis. Selama dikerjakan dengan benar ya tapi? Betul, selama dikerjakan dengan benar. Nah, setelah mereka ini sudah menemukan uangnya, sudah dapat bisnis dan dia ada punya uangnya, yang pertama mereka harus tahu fondasi dulu. Fondasi? Ya. Fondasi keuangan yang benar adalah pertama mereka harus amankan cash flow. Amankan cash flow? Amankan cash flow. Cash flow itu ya biaya hidup hari-harian. Mereka harus punya dana darurat juga. Nah, di dalam kita bicara piramida keuangan itu basic yang paling bawah adalah mengamankan cash flow supaya cash flow itu tetap berjalan, ada biaya hidup, ada bicara tentang dana darurat juga, dan tentunya mereka harus memiliki adalah proteksi atau asuransi. Proteksi atau asuransi. Ya. Baru setelah itu mereka boleh masuk ke dalam tahap investasi. Oh, gitu. Kalau ya. cash flow mereka belum kuat itu, mereka lakukan investasi, maka cash flow-nya akan terganggu. Oh, ini ada gambarnya ya, Coach ya? Ada piramidanya ya, kita tampilin juga. Jadi tadi mengamankan dulu, baru berikutnya bicara tentang investasi. Nah, Coach Yanto, problemnya nih sekarang nih banyak banget nih milenial yang ternyata terbalik, Coach, akhirnya. Ya kan, banyak orang lebih milih, ada ini nih, Ali Kakak, Ali Cece, Ali apa gitu kan. Ada investasi MI apa gitu, ada apa G apalah gitu, kita nggak sebut merek ya, tapi lagi rame ya. Banyak kan yang kayak seperti itu kan. Awalnya orang lebih milih untuk investasi dulu.
Itu pandangan Coach Yanto tentang itu gimana, Coach? Ya, mungkin nanti akan dimunculin nih ya gambarnya. Kalau teman-teman boleh pilih nih, ada 2 piramida nih. Ya, nanti bisa dimunculin ya. Ada piramida kiri sama piramida kanan. Menurut teman-teman lebih strong yang mana? Piramida kiri apa piramida kanan? Ya, nah itu mencerminkan bahwa banyak orang baru punya modal sedikit, mereka langsung terjun ke yang namanya spekulasi. Nah, itu yang mungkin tadi Anton sudah sebutin ya. Jadi itu rata-rata adalah spekulasi. Nah, spekulasi berarti ya bentuk piramidanya terbalik dan siap-siap jatuh kalau fondasinya seperti yang tadi Bro Kiel sebut. Kita kan harus kuatin di fondasi dulu gitu. Oke, menarik nih. Jadi memang satu pelajaran baru ya buat kita semua, friend. Yang penting tuh fondasi dulu di awal ya. Oke, berikutnya Bro Kiel mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Tambahin apa nih? Seputar piramida ini. Oke, seputar piramida ya simpelnya itu tadi kata Coach Yanto itu artinya ya kita harus pahamin dulu tuh. Pahamin dari dulu. piramida keuangan itu. Nah, setelah kita sudah terpahamin, yang terpenting adalah bicara cash flow. Cash flow itu kan juga kalau kita bedah lebih detail lagi harus paham nih, ya kan? Banyak orang tidak sangat terganggu cash flow-nya karena apa? Dia tidak punya prioritas. Tidak punya prioritas. Berarti kata kunci berikutnya adalah prioritas. Prioritas artinya apa? Banyak orang sudah dapatkan uang, dia tidak punya ada alokasi, ya dia beli aja apa yang barang-barang dia inginin. Padahal belum tentu barang yang dia beli itu adalah kebutuhan dia. Oke, berarti dahulukan kebutuhan. Nah, itu ada alokasinya. Nah, alokasi untuk cash flow itu banyak sekali. Kita bisa pakai cara 30 20 50, ya kan? Apa tuh maksudnya tuh, Coach? Pembagiannya misalkan pada saat kita terima income, ya kan? Misalkan 30%-nya itu untuk apa? Biaya hidup. Ya kan? 20%-nya misalkan untuk investasi. Nah, 50%-nya bisa dibedahkan lagi, ya kan? Dia bisa buat pakai untuk investasi juga boleh, untuk dana darurat juga boleh gitu. Jadi banyak sekali alokasi-alokasi sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Bahkan ada orang yang menyisihkan 10% biasanya untuk kegiatan sosial. Nah, itu tergantung dari setiap pribadi orang masing-masing. Termasuk gitu. untuk kegiatan agama kalau nggak salah ada juga ya. Ada juga. Jadi ya itu harus disesuaikan dengan kenyamanan kita. Kenyamanan kita. Kita ini pengen investasi itu besarnya berapa? Untuk biaya hidup mau besarnya di mana? Nah, dari alokasi itu kita bikinkan persentase. Nah, setiap bulan itu harus dialokasikan semuanya. Semua harus dikalkulasi dengan benar. Ya, kalau misalkan alokasinya tidak tepat, maka akan terjadi apa? Orang akan terjadi keinginan untuk belanja sebanyak mungkin barang yang diinginkan. Nah, dengan kita bikin prioritas, maka itu akan meredam sedikit tuh keinginan kita untuk membeli sesuatu. Karena kita sudah tahu tujuan kita jelas di sana. Oke, menarik. Thank you, Coach, buat ini masukannya. Panggilnya Coach juga ya katanya. Oke, berikutnya saya mau balik lagi ke Coach Yanto. Jadi tadi kan sama Bro Kiel kita bilang dia sempat kasih tahu kalau semua bisnis sebenarnya baik, ya kan? Yang penting dijalankan dengan benar. Nah, kalau pandangan dari seorang register financial planner sendiri nih, bisnis apa sih yang paling baik sekarang ini? Bisnis ya. Sekarang kalau kita ngomong bisnis di kala pandemik gini ya, tentunya bisnis yang impact-nya terhadap situasi ekonomi dan politik ini kalau bisa nggak pengaruh. Tidak pengaruh situasi. Tidak pengaruh besar. Situasi ekonomi, politik ya. Ya kondisi sekarang kan lagi pandemik, jelas kalau kita berhubungan dengan contohnya otomotif aja sekarang lagi lemah ya, lagi lesu ya. Dan banyak sektor bisnis. Nah, sekarang yang lagi kuat tentunya adalah sektor farmasi, terus industri makanan juga tentu lagi kuat ya. Dan bisa dibilang sama rumah sakit karena semua orang butuh, bisa dibilang ya. Nah, kita memang berdua kita berkecimpung di dunia yang mensuplai dananya untuk ke rumah sakit. Oh ya, wah keren nih. Jadi kalau masuk rumah sakit dananya disuplai dari sini. Ya. Mantap nih. Apa nih? Kita bisa bilang produk kita namanya adalah income replacement. Income replacement atau apa tuh maksudnya? Pengganti income. Jadi ketika mungkin banyak dari sebagian besar orang kalau income-nya hilang atau turun tentu jadi masalah. Itu dalam kondisi sekarang masih sehat loh. Gimana kalau kondisi kita dalam kondisi sedang tidak sehat atau sakit? Nah, produk kita membantu orang untuk mendapatkan pengganti income yang bisa membuat mereka dapat bertahan sementara. Oh, kalau begitu berarti produk itu asuransi dong, Coach? Betul. Cuma bukan asuransi yang seperti kebanyakan orang tahu.
Apa Asuransi bedanya? yang memberikan manfaat santunan tunai ketika kita terkena resiko yang tadi saya sebutkan. Oh gitu. Berarti ini sebenarnya sangat sangat nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Bro Kiel. Betul. Bahwa piramida paling bawah itu salah satunya adalah ada unsur proteksi ya. asuransinya, betul. Karena Oke. gini, percuma kita cari uang, akhirnya kita bisa lancar cash flow-nya. Nah, kalau sampai terjadi sesuatu, yang poin paling penting adalah bagaimana kita melindungi diri kita dulu nih, Oke. ya kan? Terhadap apa? Terhadap biaya pengobatan, Ya. ataupun terhadap income kita. Nah, yang tadi Coach Yanto sudah sampaikan. Nah, Oke. itu sangat krusial sekali kalau fondasi kita tidak kuat. Nah, maka cash flow kita akan terganggu. Oh, jadi selama ini, friend, kita selalu menganggap asuransi itu adalah melindungi kita dari sakit penyakit rumah sakit. Ternyata bukan itu. Asuransi itu sebenarnya adalah melindungi income tadi ya, income replacement ya. Betul. Jadi yang dilindungi itu ketika amit-amit terjadi sesuatu, kita tetap bisa bertahan hidup atau dengan income replacement tadi ya. Ya, betul. Oh, jadi sebenarnya ada sedikit salah kaprah nih teman-teman selama ini kan beranggapan asuransi ya rumah sakit gitu ya. Ya, asuransi dianggap bahwa nggak penting lah, ini juga biaya juga. Memang betul, asuransi itu adalah biaya. Oke. Biaya menggantikan pada saat kita terjadi sesuatu, sehingga cash flow kita tetap aman. Oke. Oh, jadi begitu. Jadi makin ini tercerahkan nih saya nih. Thank you nih, dua coach ini mantap nih. Oke, terus berikutnya gini coach. Stigma orang tentang asuransi ini Iya. kan bisa dibilang macam-macam nih. Salah satunya yang paling banyak ya stigma negatif nih sebenarnya nih yang beredar di kalangan luar gitu. Nah, tanggapan Coach Kiel sendiri mengenai stigma-stigma orang ini Oke. gimana Coach? Yang pertama adalah dengar kata asuransi ini, banyak orang yang sekarang ini ya, sebenarnya banyak orang sudah memahami. Banyak orang sudah memahami. Tetapi mereka punya pengalaman yang buruk Oke. terhadap perusahaan asuransi atau produk-produk asuransi yang sebenarnya itu bukan dari kesalahan di si perusahaan itu. Oke. Bisa saja dari si praktisinya Oke. yang tidak menjelaskan detail tentang manfaat sesungguhnya apa dan apa saja yang tidak dilindungi. Nah, Oke. kebanyakan hal-hal itulah membuat orang jadi trauma. Dengar asuransi nggak dulu deh. Asuransi nggak dulu deh. Gitu. Iya. Seperti itu kebanyakan. Makanya tujuan kita ini, makanya P1 ini kan ada satu komunitas bisnis yang mengajarkan dan mengedukasi tentang finansial, keuangan. Iya. Dan di sana juga kita mengajarkan bagaimana tentang insurance yang benar seperti apa. Oh, tapi bukan berarti only insurance kan juga membahas tentang hal Oh lain iya, juga. kita bahas banyak. Nanti bisa dilihat di website kita juga, ya kan, kita akan bahas banyak tentang edukasi finansial dari segi investasi, apa bedanya reksadana sama saham, juga Oke. kita bagaimana investasi di di emas, dan kita bahas banyak banget di sana. Oke, Jadi menarik. teman-teman bisa akses juga di website situ. Oke, thank you banget Coach. Terus berikutnya saya mau balik lagi ke Coach Yanto nih. Ya. Ini masih ngomongin asuransi nih, Oke. Coach Yanto. Jadi banyak banget nih ya teman-teman di luar sana bilang, wah sudah nabung berapa puluh tahun di asuransi A, bukan asuransi A sih, asuransi P gitu. Ya. Atau malah macam-macam lah ya. Udah nabung berapa tahun, kok uangnya cuma sekian gitu. Oke. Kok akhirnya pada saat saya mau tarik uangnya sekian gitu. Menurut pandangan Coach itu tentang hal ini gimana Coach? Oke, jadi sebenarnya memang kalau yang tadi diomongin mungkin adalah rata-rata ya, orang kenapa kecewa karena rata-rata saat mengambil produk asuransi mereka zaman dulu ada yang namanya produk unit link. Unit link. Nah di unit link mungkin tadi ya seperti Bro Kiel bilang, di unit link mungkin praktisinya menyebutkan bahwa wah nilai tunainya ini dijamin. Oke. Nanti tahun ke-10 dapat berapa? Iya. Padahal dari sekian perusahaan, hampir semua mungkin ya kalau namanya unit link itu jelas ditulis di ilustrasi dinyatakan bahwa ini tidak dijamin. Iya. Besar kecilnya tergantung dengan pasar uang. Betul. Nah, pengembangannya. Jadi rata-rata sih yang namanya pasar uang kan kita nggak pernah bisa prediksi. Oke. Nggak pernah bisa pasti juga. Nah, dan dari sebagian besar nasabah yang sudah mungkin 5 tahun, 10 tahun, faktanya nilai tunainya nggak sesuai. Yeah. So, ya mungkin saat mereka ngelihat ilustrasi yang pertama kali mereka bikin dengan kondisi uang saat ini tidak sesuai harapan, dan disitulah mereka kecewa rata-rata. Berarti sebenarnya ini bukan masalah di perusahaan asuransi, tapi pemahaman di awalnya yang salah. Betul sekali. Oh, berarti benar ya kata Coach Kiel tadi kalau asuransi itu adalah income replacement proteksi, bukanlah investasi. Betul. Tapi dengan adanya asuransi itulah fondasi awal kita untuk berinvestasi di Iya, betul. sektor-sektor lain gitu ya. Betul.
Nah kalau bicara investasi, paling bagus investasi apa, Coach? Paling bagus investasi sebenarnya tergantung. Banyak orang bilang, oh saya mau investasi di properti lagi kurang bagus. Ya kan? Tapi kenaikannya tidak signifikan untuk saat ini. Nah, bagaimana kita investasi di saham? Saham juga lagi kurang bagus, tetapi banyak juga trader-trader yang masih cuan dari sana. Jadi kita nggak bisa bilang investasi yang paling bagus apa, tidak. Tapi pemahaman kita dulu nih, kita punya nggak saving rate kita dulu untuk kita investasi? Oh, seperti itu. Iya, kalau misalnya kita tidak paham tentang basic pondasi dasarnya dulu, ya kita ngapain pikirkan investasinya? Gitu. Artinya sebenarnya investasi paling bagus ya investasi diri sendiri dulu ya. Iya, investasi di diri kita, tentang knowledge kita dulu, pemahaman kita, itu yang paling mahal sebenarnya. Dan paling berharga sehingga kita nggak ditipu-tipu tuh sama investasi bodong. Mantap. Ini lagi marak juga kan? Iya, lagi marak nih sekarang banyak nih. Iya. Jadi tabung sekian dapat sekian gitu. Betul. Yang terpenting adalah harus terjamin sama OJK sih. Gitu. Kalau kita mau investasi harus lihat dulu nih, ini sudah terdaftar belum nih di OJK gitu. Nah, kalau kita lihat di investasi bodong sekarang kan banyak sekali yang tidak terdaftar di OJK. Gitu. Atau mungkin mereka beralasan lagi diurus gitu ya. Betul. Akan launching bulan depan gitu kan. Iya. Padahal paling sering mau launching dia sudah menggrup gitu banyak uang udah hilang. Iya. Itu yang terjadi sekarang ini banyak banget. Banyak banget memang. Berikutnya saya balik lagi ke Coach Yanto. Pertanyaannya sama nih, Coach. Iya. Investasi paling bagus, Coach. Itu investasi apa, Coach? Jadi sebenarnya investasi yang paling terbaik untuk saat ini ya, bisa dibilang di saat pandemi seperti ini, mungkin adalah saatnya waktunya Anda nonton video ini udah termasuk investasi. Karena apa? Anda sudah belajar untuk mengembangkan diri Anda sendiri. Dan Anthony ini channel YouTube yang menurut saya memang cukup edukatif. Jadi walaupun banyak macam channelnya, ada bahas tentang makanan dan lain-lain, tetapi semua hal yang berhubungan dengan positif gitu ya. Nah, bisa dibilang ya kita investasikan waktu di kala pandemi ini kita sama-sama belajar. Nah, cari informasi sebanyak-banyaknya untuk kita bertumbuh gitu. Karena apa? Karena kita adalah sumber income. Ketika kita punya income, ketika kita punya pengetahuan, barulah kita bisa mulai menyalurkan seperti yang tadi Bro Kiel bilang ya. Karena mau investasi bagus apapun, kalau saving rate kita sedikit, nggak akan berimpact banyak gitu loh. Jadi yang terpenting lah kitanya bertumbuh dan make sure kitanya pun punya income yang besar gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal unit link, mungkin kita juga punya solusi baru nih. Kita punya produk baru namanya Tapropasti. Nah, Tapropasti ini bisa dibilang adalah solusi buat para klien-klien yang mungkin sempat sakit hati. Sakit hati, tidak terpuaskan. Karena apa? Produk baru ini bisa dibilang dijamin semuanya, Ton. Dijamin nilai investasinya dijamin. Nilai investasi dijamin dan tertulis di polis. Tapi berarti pada tahun kesekian dapat sekian itu pasti. Ada tertulis di polis. Nah, jadi yang jamin tapi siapa? Perusahaan. Tapi jamin. Ada OJK-nya atau? Ada semua. Oh, menarik nih tapi nih berarti. Menarik sekali. Berarti menjawab keraguan dari teman-teman semua yang selama ini mungkin pernah dikecewain oleh asuransi. Betul. Mungkin lebih detail nanti di video berikutnya boleh nih ya? Boleh. Menjelaskan lebih, apa tadi nama produknya? Tapropasti. Menarik. Menarik memang kalau kita bahas finansial dari awal sampai akhir, waktunya nggak bakal cukup. Jadi mungkin nggak keberatan ya Bro Kiel dan Coach Yanto untuk datang lagi di sesi-sesi berikutnya. Boleh. Untuk bahas seputar finansial. Nah, jadi intinya P1 Network tadi platform digital yang menyediakan P1 Network ini adalah komunitas bisnis yang kita mengedukasi secara finansial supaya semua masyarakat Indonesia ini paham tentang finansial yang benar seperti apa. Gitu. Kemudian tadi ada Coach Yanto juga bicara tentang pentingnya asuransi dan dilihat dari sisi yang benar ya. Betul. Asuransi bukan investasi, tapi kalau tadi menurut piramida asuransi adalah salah satu fondasi paling dasar. Jadi jangan dikatakan asuransi sebagai investasi gitu. Betul. Tapi ada produk baru ya tadi katanya. Ini solusi buat teman-teman semua. Oke, menarik teman-teman. Thank you banget yang sudah nonton video ini. Kalau kita mungkin kalau bagi teman-teman yang mau tahu lebih update, kita ada linknya juga. Teman-teman nanti bisa. Terus saya cantumin di deskripsi deh. Boleh. Oke, teman-teman, thank you banget friend buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Like kalau kalian suka video ini, tinggalin juga komentar kalian di kolom komentar untuk kritik dan sarannya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel ini. Dan kunjungi juga Instagram kita bertiga, ada di sini semua nih. Oke, saya Anthony bersama Kiel dan juga Yanto. Sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Bye-bye.